adik-adik semua. Apa kabarnya? Bertemu kembali ya Kak Cindy. Iya. Dengan siapa saja Kak Cindy guru-gurunya? Dengan aku, Kak Cindy. Lalu Kak Ezra dan juga Kak Esra. Esra. Nah, kira-kira nih adik-adik sudah siap-siap belum? Sudah pakai baju yang rapih belum? Sudah mandi belum? Udah Kak Cindy, udah mandi belum? Udah dong, Kak. Sudah mandi. Udah gosok gigi juga, Kak. Sudah gosok gigi. Iya. Bajunya juga hari ini baju Kak Cindy, baju Kak Esra rapi-rapi, cantik-cantik. Iya, betul banget. Kenapa Kak? sih Kak kita mesti mandi dulu? Kita mesti pakai baju yang cantik ataupun ganteng Kak? Kenapa? Kan kita mau ketemu Tuhan, Kak. Mau beribadah ya Mau Kak? beribadah, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Meskipun Kak Esra, Kak Cindy, Kak Ezra ada di gereja, adik-adik tetap di rumah, itu kita bukan mau nonton ya, tapi kita mau beribadah. Nah Kak Cindy, kita udah lama nih nggak ketemu ya Kak Cindy. Iya, Terus Kak. Kak Cindy tahu nggak sih hari-hari itu ada apa aja Kak? Coba ada hari Senin, terus Hari Selasa, Kak, hari Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 hari, Kak. itu harinya siapa sih Kak? Hari Tuhan semua, Hari Kak. Tuhan ya Kak Cindy. Nah, Nah adik-adik kita udah tahu nih kalau semua hari adalah harinya Tuhan. Nah kita mau nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Berdiri ya adik-adik, Iya, biar semangat. Sambil tepuk tangan juga boleh loh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi hari Senin ya Kak. Oke. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa lagi, Kak? Hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. wah ternyata semua hari adalah harinya Tuhan. Karena harinya Tuhan juga, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Kak Iya Cindy. betul, Kak, dia selalu ada sama kita walaupun kita sedih, kita gembira, kita takut. Nah semuanya Tuhan dalam keadaan apapun Ada Tuhan, bersama kita ya. Tuhan tetap bersama kita. Oke Kak Cindy, sebelum kita nyanyi lagi nih Kak Cindy, Mhm. kita mau ajak adik-adik berdoa dulu ya Kak Cindy. Iya. Nah tadi adik-adik sudah berdiri, sekarang boleh duduk dulu. Iya. Kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik bagaimana Kak Cindy? Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa, Kak Cindy pimpin Oke. ya Kak. Oke, Kak. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin Kak Cindy berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu hari ini. hari ini. Dan terima kasih Dan terima kasih karena Engkau Engkau telah memberikan kami telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Dan saat ini Dan saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. lewat ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu kami Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, setelah ini kita mau ngapain lagi, Kak? Kak Cindy,
adik-adik mau duduk rapi, terus kita mau datang ke gereja itu kita karena kita mau mendengar panggilan Tuhan, Kak. Tuhan. Sama seperti kalau misalnya papa mama panggil ya Kak. Iya, betul Kalau banget. misalnya Kak Cindy di rumah, papa mama Kak Cindy panggil Kak Cindy, jawabnya apa Kak? Ya, Mama. Ya, Papa. Berarti sama dong ya Kak Cindy, seperti kalau kita dipanggil sama Tuhan. Iya. Jawabnya adalah ya Tuhan. Iya ya Tuhan ya. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabnya adik-adik yang di rumah? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Apa jawabnya? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh, giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, jadi kita harus Mendengar dan Kak. menjawab panggilan Tuhan Kak Cindy. Betul sekali Kak. Nah, kalau kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita juga mau menjawab panggilan Papa, Papa dan Mama, Mama. juga. Ingat ya Kak, jawabnya adalah ya, Ya. bukan atau apa, Apa? Iya. atau nanti ya. Pokoknya jawabnya adalah Iya Mama. atau ya Papa. Kak Cindy, kan Ya. kita sudah bertemu nih, sudah lama tidak bertemu 7 hari ya Kak Cindy ya. Iya. Nah, dalam 7 hari itu Kak Cindy berbuat baik terus apa ada berbuat dosa Kak, menyakiti hati Tuhan? Selama 7 hari ada sikap baik sih Kak, cuman juga ada berbuat jahat juga Kak. Aduh, sedih ya Kak Cindy Iya, ya. sedih banget ingetnya, ngerasa bersalah banget sama orang yang aku sakiti gitu, orang-orang yang pernah aku sakiti Kak selama 7 hari itu. Bukan cuma sama orang-orangnya aja ya, tapi Iya, juga sama siapa Kak? sama Tuhan Sama juga, Tuhan. Kak. Terus Kak Cindy setelah berbuat salah, Kak Cindy tidak lupa kan untuk berdoa kan? Iya, nggak lupa langsung minta ampun setelah Kak Cindy inget kesalahannya Kak Cindy. Nah, kita mau belajar nih Kak dari lagu yang mau kita nyanyikan. Ada lagu Do Re Mi ya Kak, kita belajar Kak. Oke, siap Kak. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya.
Tuhan, Iya. kita berdoa meminta ampun, jadi Tuhan menghapuskan dosa kita. Tapi jangan lupa Kak Cindy untuk tidak mengulang kembali Kak dosanya. Jadi kalau misalnya menyakiti teman nggak boleh diulangi nggak boleh lagi. ya, Kak. Besoknya kita harus jadi teman yang baik buat teman-teman kita. Betul sekali Kak Ezra. Oke. Nah Kak Cindy, sudah nyanyi nih. Sekarang jangan lupa Kak Cindy, yang paling penting nih dari ibadah kita itu apa Kak Cindy? Mendengarkan firman Tuhan dong Kak Mendengarkan pastinya. firman Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Ayo coba, Ayo. yang lupa bawa Alkitab, cepet cari Alkitabnya. Kita tunggu ya Kak Cindy, kita hitung sampai 5 Kak. Boleh? Oke. Coba Kak Cindy hitung. 1, Terus 2, 3, 4, 5. 5. Nah kalau sudah, Alkitabnya boleh ditaruh di dekat adik-adik, adik-adik duduk manis, tapi kita mau nyanyi dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik, ketemu kembali bersama Kak Esra. Nah saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah siapkan tadi ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Kita mau berdoa supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin yang Kak Esra ucapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah beribadah hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Tolong juga Tuhan, Kak Esra yang akan mengajar. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Nah, amin adik-adik. Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang Bapak Paulus. Siapa yang ingat Bapak Paulus lagi di mana minggu kemarin? Nah, minggu kemarin itu Bapak Paulus sedang di Troas. Nah, saat ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan tentang Pak Paulus di Roma. Pak Paulus tuh akan berlayar ke Roma adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau cerita dulu nih. Pak Paulus itu kan orang yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil di Yerusalem dan sekitarnya adik-adik. Nah, pada saat Pak Paulus itu memberitakan firman Tuhan, ternyata bukan hanya ada orang yang suka adik-adik, tapi juga ada orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus.
Dan akhirnya adik-adik Bapak Paulus tuh dipenjara adik-adik. Dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Menurut adik-adik memberitakan firman Tuhan tuh salah enggak? Enggak ya, tapi adik-adik karena Pak Paulus ini memberitakan firman Tuhan dan banyak yang gak suka, tentara-tentara Romawi yang ada di Yerusalem dan sekitarnya itu takut kalau ada keributan adik-adik. Akhirnya Pak Paulus dipenjara bersama dengan orang-orang yang jahat, tahanan-tahanan di dalam penjara. Nah adik-adik ternyata tahanan-tahanan ini termasuk Pak Paulus itu harus berlayar ke Roma adik-adik. Kenapa berlayar ke Roma? Ke Roma itu tempat markas tentara-tentara Romawi adik-adik. Nah Pak Paulus juga ikut beserta tahanan-tahanan yang lain berlayar ke Roma. Kalau berlayar itu berarti naik apa? Nah berlayar itu benar, itu naik kapal laut. Nah adik-adik naik kapal laut, siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Kakak tanya. Wah banyak ya yang udah naik kapal laut ya. Terus siapa di sini yang pernah naik kapal ke pulau yang kecil terus kapalnya kecil? Ada yang pernah enggak? Nah kakak mau cerita, kakak itu pernah naik 2 jenis kapal. Yang pertama kapal laut, terus yang gede maksudnya ya adik-adik, kemudian kapal yang kecil. Kalau kakak dari Jakarta pengen ke Pulau Seribu misalnya itu kan kapalnya kecil ya adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak pada saat di kapal itu kalau ada ombak yang besar perasaannya bagaimana adik-adik? Takut nggak? Kalau kakak takut adik-adik, kakak itu takut sama ombak, sama ketinggian kakak takut. Jadi kalau misalkan ada ombak itu kapalnya pasti akan miring ke sana, miring ke sini, semua akan takut di dalam kapal itu. Penumpangnya pasti akan takut adik-adik. Nah gitu juga ternyata Bapak Paulus berlayar ke Roma ini adik-adik kapalnya gak berjalan seperti biasa. Di tengah perjalanan sebelum nyampe ke Roma adik-adik kapal itu terkena badai. Ada yang tahu nggak kalau badai itu seperti apa? Badai itu angin yang bisa wah 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 semuanya berantakan adik-adik. Nah ombak ini adik-adik kalau kena angin badai itu ombaknya bukan gini-gini doang, bukan kecil. Tapi ombaknya wow, wow bahkan ombaknya bisa buat kapal tenggelam kalau sudah kena badai adik-adik. Nah awalnya adik-adik Bapak Paulus tuh bilang, wah kayaknya perjalanan kita hari ini tuh akan ada masalahnya. Pak Paulus bilang kepada prajurit yang menemaninya. Tapi adik-adik prajuritnya tidak mau mendengarkan Pak Paulus, malah mendengarkan nakodanya yang bawa kapalnya ya adik-adik ya. Nah tapi Pak adik-adik pada saat di tengah jalan itu angin badai terus sampai lama sekali. Sampai ternyata mereka mengalami itu 14 hari adik-adik, 14 hari. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik ada di tengah laut, di dalam kapal, terus kapalnya terombang-ambing seperti ini. Apakah adik-adik akan, aku berani? Apakah seperti itu? Atau adik-adik takut? Atau aduh takut, gimana ini kapalnya? Akan tenggelam. Apa seperti itu? Atau ada yang mancing? Di kapal di badai itu ada yang mancing gitu adik-adik? Gimana? Ternyata adik-adik semua tahanan, semua orang yang ada di kapal itu ketakutan adik-adik. Ketakutan karena mereka semua takut tenggelam, aduh takut tenggelam, gimana ini kalau kapal jatuh, semuanya masuk ke dalam air. Nah supaya kapalnya lebih ringan adik-adik dan tidak mudah tenggelam, akhirnya mereka ambil semua barangnya di kapal, mereka buang ke laut supaya kapalnya lebih ringan dan akan lebih gampang dibawa ombak dan tidak mudah tenggelam. Tapi adik-adik tetap saja mereka takut adik-adik. Mereka takut, mereka tidak makan, mereka mikirin bagaimana ini, apakah aku akan tenggelam, seperti itu. Nah sampai suatu malam adik-adik, malaikat Tuhan datang kepada Paulus. Malaikat Tuhan datang kepada Paulus. Terus malaikat Tuhan bilang apa kira-kira?
Ayo kita buka dulu Alkitab kita ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 25. Ayo buka adik-adik ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 25. Sudah dapat semua adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Nah, adik-adik, malaikat Tuhan itu berbicara kepada Paulus, katanya, "Jangan takut Paulus, pasti semua orang yang di kapal ini selamat, semuanya selamat. Jadi kamu tidak usah takut," seperti itu. Terus Paulus kira-kira percaya nggak adik-adik? Benar, Paulus tuh percaya kepada malaikat itu. Dia bilang kepada semua orang yang ada di kapal itu, "Jangan takut. Tadi malam malaikat Tuhan datang kepadaku. Dan dia berkata bahwa kita tidak boleh takut, kita harus sabar, kita pasti selamat." Seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya semua orang yang ada di situ percaya kepada perkataan Bapak Paulus adik-adik di malam hari itu. Nah, besok siangnya adik-adik, esok harinya Pak Paulus mengajak mereka semua makan. Karena kan tadi seperti yang kakak ceritakan, mereka takut, mereka nggak makan, mereka takut tenggelam. Nah, Pak Paulus ngajak mereka makan adik-adik. Pak Paulus ngambil roti, kemudian dipecah-pecahkan, kemudian dibagikan kepada semua orang yang di situ. Tahu nggak adik-adik jumlah orang yang ada di situ berapa? Ada 276. Banyak nggak adik-adik? Banyak ya, kapalnya kan juga besar, bisa menampung 276 orang. Dan akhirnya semua orang di situ makan karena mereka sudah tenang adik-adik. Nah, adik-adik tiba-tiba karena sudah selesai semua dan badai juga sudah selesai, adik-adik prajurit itu melihat apakah kita udah mau sampai darat belum. Karena mereka masih takut ya, apakah masih akan ada badai lagi, akan masih panjang perjalanan mereka. Ternyata pas prajurit meriksa, itu ternyata sudah mendekati darat adik-adik, sudah mendekati darat. Terus coba prajurit periksa dulu. Prajurit itu kalau periksa dalam atau tidaknya itu ada namanya apa ya adik-adik ya, alat untuk meriksa kedalaman laut. Nah, pertama prajurit periksa. Oh, udah segini, udah 20 depa di situ kalau di Alkitab ya. Terus periksa lagi, udah 15 depa. Berarti sudah dekat dengan darat adik-adik. Dan benar adik-adik, ternyata tidak lama mereka sampai di darat. Dan mereka itu sampai di pulau bernama Pulau Malta adik-adik. Mereka sampai di Malta. Nah, mereka belum sampai ke Roma adik-adik. Di Malta mereka ditolong sama penduduk-penduduk di sana. Mereka ditolong, terus mereka juga diberikan tempat tinggal, makan bersama-sama, seperti itu adik-adik ya. Dan mereka di sana tinggal di pulau itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka berlayar lagi ke Roma adik-adik. Dan mereka sampai di Roma dengan selamat. Nah, sesampainya Paulus di Roma, Paulus tidak hanya berdiam diri adik-adik, tapi Paulus terus memberitakan firman Tuhan, sama seperti yang Paulus lakukan di Yerusalem dan sekitarnya.
Seperti itu adik-adik. Dan karena Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang juga yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, gitu cerita kita adik-adik hari ini. Bagaimana perjalanan Pak Paulus berlayar ke Roma. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Saat ini kan kondisi kita ini ada virus, terus kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa main sama teman, tidak bisa sekolah. Nah, adik-adik pernah gak sih merasa takut bahwa ada virus di sana yang sedang mengancam kita? Mengancam itu artinya buat kita takut. Pernah gak adik-adik takut, merasa takut karena virus COVID ini? Nah, kakak juga pernah nih adik-adik merasa takut. Tapi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan Yesus. Sama seperti kalau misalkan nanti nih adik-adik udah di sekolah, adik-adik menghadapi ulangan, ujian, terus adik-adik harus mengerjakan PR. Nah, itu kan adik-adik tidak perlu takut kalau adik-adik tidak bisa. Adik-adik hanya perlu berdoa. Adik-adik minta sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita ya adik-adik ya. Jadi kita tidak perlu takut, tapi kita harus berani tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan berani tapi kita wah aku berani, aku bisa, enggak seperti itu. Berani tapi tetap berdoa supaya Tuhan yang menolong kita. Nah, nanti pasti pada saat kita berdoa Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan menyertai kita. Seperti itu adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau berani di dalam Tuhan? Angkat tangannya. Iya, banyak ya adik-adik ya. Berani di dalam Tuhan. Bukan cuma berani karena kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Bapak Paulus. Demikian firman Tuhan kita adik-adik. Dadah. Nah, Kak Cindy tadi sudah dengar kan firman yang disampaikan oleh Kak Esra? Sudah dong Kak. Firmannya tentang Pak Paulus nih, yang meskipun sudah naik di kapal terus ada badai, Pak Paulus tidak takut ya, karena Pak Paulus percaya ada Tuhan. yang menyertai. Dan juga setelah Pak Paulus sampai ke pulau, sampai ke Roma nih, Pak Paulus tidak lupa juga sama tugasnya, yaitu menyatakan firman Tuhan. Nah, Kak Cindy, sekarang kita mau nih ngajak adik-adik untuk nyanyi bareng-bareng lagu baru Kak, lagu Kapalku Miring. Oh gitu. Biar kita sama-sama merasakan rasanya jadi Pak Paulus pas di kapal, pas badai. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita nyanyi ya. Kapalku Miring. Ayo Kak. Kapalnya juga jalannya bagus Kak, terombang-ambing ya Kak, terombang-ambing gitu, Tuhan tetap menyertai kita ya Kak. Tuhan tetap menyertai kita. Yang penting kitanya nggak lupa buat
berdoa dan menyertakan Tuhan dalam hidup kita, Iya, Kak betul Cindy. banget Kak Esra. Nah, Kak Cindy, sekarang nih kan Tuhan sudah beserta kita, Tuhan juga sudah selalu baik sama kita. Betul banget Kita Kak. mau memberikan persembahan ya Kak Cindy sebagai ucapan Iya, syukur ucapan kita. syukur. Kak Cindy juga ngeluarin deh persembahannya. Iya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan dengan minta tolong papa mama mentransfer persembahannya ke rekening gereja kita, yaitu rekening gereja GKI Pamulang ya Iya. Kak. Oke, kita mau nyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik boleh duduk. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita nyanyikan lagi ya Kak Esra dari awal. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke Kak, kita udah Memberi persembahan. persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya Kak Cindy. Iya. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah ikuti Kak Esra berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kembali sudah mengingatkan kembali melalui firman melalui firman yang boleh kami dengar yang boleh kami dengar hari ini bahwa Tuhan selalu menyertai kami. selalu menyertai kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhenti di dalam hidup kami. Kami kumpulkan persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Agar persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang sudah mau memberikan persembahan ini. Agar kiranya mereka boleh tetap semangat dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Kak. Aduh, nggak terasa ya Kak Cindy ya. Iya. Ternyata kita sudah mau selesai ibadahnya Kak Cindy. Iya Kak. Tapi adik-adik jangan sedih. Karena setelah ibadah ini selesai masih ada aktivitas dan kita juga masih bertemu ya Kak minggu depan. Ini kita udah Kak mau doa penutup aja. Oh enggak
dong Kak, kita Oh, ada lagu lagi Kak ada lagu lagi, nyanyi. lagu apa Kak Cindy? Lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar Iya, ya Kak. jadi ingat Kak Cindy tuh kalau nyanyi lagu ini bahwa Tuhan itu sangat perkasa loh adik-adik. Tuhan itu benar-benar lebih besar dari segalanya Iya. dan Tuhan itu yang berkuasa atas segalanya ya Kak. Betul banget. Jadi selama pandemi COVID-19 ini adik-adik tidak boleh menyerah, tidak boleh bersedih karena Iya. kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah dan yang perkasa yang akan menyertai kita sampai pandemi ini berakhir ya Kak. Berakhir. Oke Kak, kita nyanyi Kak. Adik-adik berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak Cindy akan memimpin kita dalam doa. Oke. Oke. Lipat tangannya, Lipat tangannya. tutup matanya, Kak Cindy pimpin kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau telah memberkati kami telah memberkati kami dalam ibadah dalam ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Kami belajar Kami belajar bahwa kita harus tetap percaya Tuhan percaya Tuhan dan juga yakin bahwa Tuhan selalu selalu menyertai menyertai hidup kami, baik suka maupun duka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam kesulitan dalam pandemi virus corona. Berkati teman-teman kami, sertai teman-teman kami, dan juga tolong teman-teman kami agar teman-teman kami dapat menyelesaikan segala permasalahan akibat pandemi virus corona ini. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang sedang sakit ataupun sakit karena virus corona. Tuhan sembuhkan dan biarlah teman-teman kami dapat kembali sembuh karena rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah selesai. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Sampai jumpa kembali adik-adik. Tetap Dadah. sehat dan semangat ya. Ya. Selamat hari Hari Minggu. Halo Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini adik-adik. ketemu lagi sama Kak Agatha dan Kak Kak Cindy. Cindy. Kita mau bikin aktivitas nih. Tapi sebelumnya Kak Cindy, Mm-mm. minggu lalu itu Iya. aktivitasnya tuh bersambung. Oh, bersambung kayak gimana tuh, Jadi Kak? aktivitas minggu lalu kan seperti ini kan adik-adik. Ada yang inget nggak? Ada yang udah bikin belum? Kan Oh. kemarin kan aktivitasnya perjalanan Bapak Paulus. Bapak Paulus udah ke Korintus, udah ke Troas. Hari ini lanjutannya tadi Kak Esra yang cerita ya Kak. Bapak Paulus pergi ke mana ya Kak? Kemana ya, Kak? Pergi ke Roma adik-adik. Oh, ke Jadi Roma. adik-adik yang sudah bikin aktivitas minggu lalu dan masih kosong nih di bagian satunya bisa ditulis Roma. Sekarang kita mau bikin aktivitas hari ini. Ceritanya tadi kan tentang kapal ya Kak ya? Kapal, pasti kalau ada kapal sama ombak-ombak laut Ada ya, kapal Kak. sama ombak-ombak laut. Aku di sini punya origami nih Kak. Mm-mm. Di sini aku punya origami warna kuning sama warna biru. Kalau yang warna kuning kita mau bikin perahu. Oke, Kak. Jadi Berarti kalau kakak kuning, aku yang merahnya jadi perahu ya, ya Kak Kak? Cindy, kita mau bikin perahu. Yang pertama, Ya. Kertas origaminya dilipat Gini. jadi segitiga seperti ini. Oke. Terus dilipat ya, Kak. Dilipat. Ya. Kalau sudah, bagian yang segitiganya ini nih, Iya. yang runcingnya ini Iya. ada di sebelah kanan adik-adik. Iya. Kanan berarti ya. Kalau sudah, yang bagian bawah kita angkat ke atas, kita lipat ke atas miring. Jadinya seperti Jadi ini. gini. Jadi seperti ini. Ya. Tapi di sini kan warnanya sama semua nih, kuning-kuning. Kita mau balik nih biar warnanya putih sama kuning. Oh, terus gimana, Kak, caranya? Caranya kita buka lagi kertasnya. Oke. Kan Buka. setelah dibuka di sini kan ada lipatan yang pertama nih yang miring nih. Iya. Ada 2. Itu kita lipat adik-adik. Sesuai sama garisnya ya, Kak? Iya, sesuai sama garisnya. Kita lipat jadi seperti ini. Nah, warnanya jadi putih sama kuning. Kayak gini, Kak, ya? Betul sekali. Oke. Kalau sudah bikin perahunya, kita taruh dulu perahunya, kita mau bikin ombaknya. Aku pakai kertas warna biru, dilipat jadi 2. Dilipat gini. Dilipat jadi 2. Kalau sudah, boleh ambil spidol atau pensil, terus Atau pulpen ya? ya terus digambar ombak. Terus bisa digunting. Oke, digunting. Kalau sudah digunting, di sini kan masih kelipet nih adik-adik. Aku mau potong bagi 2, jadi nanti ada 2. Bisa pakai cutter, bisa pakai gunting Bisa juga pakai ya, cutter, Kak? bisa pakai gunting. Tapi adik-adik kalau misalnya adik-adik takut atau adik-adik pra-TK atau kelas TK, bisa minta tolong mama atau papa yang guntingin, yang potongin ya Kak. Karena berbahaya kalau sendiri. Betul Aku sekali, boleh pinjam Kak. guntingnya Nih, Kak? boleh, Kak. Jadinya kayak gini ya. Kalau sudah bisa ditempel pakai lem. Oke. Aku mau tempel begini ya. Boleh. Ini punya Kak Cindy. Kita lem sama-sama ombaknya dulu ya, Kak, berarti ya. Iya, jadi Ombak nanti lautnya. perahunya ada di atas.
Satu. Tambah lagi satu. Nah di sini untuk origami perahunya kan kebuka nih adik-adik seperti ini. Bisa dilem juga. Biar ketutup. Terus kita lem juga di bagian belakangnya. Setelah itu ditempel. Jadi deh. Gini ya Kak berarti. Ya. Teret. Gambar perahu. Adik-adik juga bisa digambar. Kalau misalnya adik-adik nggak mau nih ditempel origami warna biru, adik-adik bisa gambar ombaknya. Terus adik-adik juga bisa gambar misalnya ada mataharinya atau ada gambar burungnya, adik-adik bisa gambar sendiri. Kalau misalnya adik-adik sudah selesai buat aktivitasnya, adik-adik bisa kirim ke gambar aktivitasnya, foto adik-adik bersama aktivitasnya dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Gitu Kak Cindy. Oke, keren banget ya Kak aktivitas hari ini. Biar adik-adiknya bisa bikin semua Kak. Jadinya aku bikinnya yang gampang hari ini. Betul sekali. Gitu. Hari ini sampai sini aja aktivitasnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Sampai minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.